Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa channel setia Dialektika. Kembali lagi dalam channel Dialektika. Dalam tema kali ini kita akan membahas tentang situasi keamanan masyarakat di tengah mewabahnya COVID-19 atau virus corona. Telah hadir bersama kita di channel Dialektika dari Polda Jabar, Kombes Pol Erlangga. Selamat datang Bapak di Humas Polda Jabar yang telah menyempatkan hadir dan berkenan hadir seperti itu dalam diskusi kali ini, mengingat kesibukan yang sangat padat kiranya dalam situasi sekarang ini. Para pemirsa setia Dialektika, kita sebenarnya telah membahas fenomena corona ini pada pertemuan pertama, tapi kita melihat memang bahwa masyarakat melihat fenomena corona ini disuguhkan setiap hari dengan data yang kita sangat berduka tentunya atas semua korban jiwa yang telah meninggal, juga para tenaga medis yang meninggal. Kita mengucapkan berbelasungkawa, semoga diberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggal. Kita ingin menyampaikan bahwa corona ini bukan ada jauh di antara kita, tetapi ini ada di antara kita, bahkan mungkin kita salah satu di antaranya. Tetapi terjangkit ataupun ada di antara kita bukan sebuah ketakutan, tetapi kita harus berani memeriksakan, terbuka, dan harus mengungkapkan apa yang kita alami untuk pencegahan corona ini kepada penyebaran yang lebih luas. Dalam hal ini kita akan membahas dari sisi keamanan bersama Dirhumas Polda Jabar, Kombes Pol Erlangga yang telah hadir. Terima kasih Pak. Sebelumnya kita memanggilnya dengan Bapak atau sebutan lain Pak? Boleh Pak aja. Oh Pak aja ya. Sebelumnya selamat datang Pak. Asli Bandung Pak? Asli Magelang. Oh Magelang. Ya. Ya, selamat datang Pak Erlangga di Bandung, khususnya udah lama di Polda Jabar Pak? Baru 4 bulan. Oh baru 4 bulan ya. Situasi Bandung Pak bisa Sebelumnya Kabid Humas Polda Kepulauan Riau. Oh di Kepri. Ya, kebetulan bulan Desember kemarin diberikan amanah mutasi jadi Kabid Humas Polda Jawa Barat. Iya sih. Kalau untuk dari kepolisian Pak, khususnya dari Polda Metro di Polda Jabar, melihat corona itu seperti apa Pak? Jadi setelah maraknya isu corona atau COVID-19, ya, sejak marak timbul isu itu dari China. Nah, tentu isu ini perlu kita sikapi bersama. Nah, langkah-langkah dari kepolisian sendiri, ya, kita berkoordinasi dengan instansi terkait yang tentunya berkompeten terkait dengan isu kesehatan, yaitu dari dinas-dinas kesehatan yang ada di tingkat provinsi. Ya, kemudian juga kita berikan sosialisasi apa sih sebenarnya isu corona ini yang seperti terjadi di Cina, kemudian termasuk dampak-dampaknya di kawasan ya Asia, termasuk di negara-negara lain yang terpapar dari isu corona itu sendiri. Jadi bukan hanya di Cina, termasuk di negara-negara lain. Kebetulan kita berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan sebagainya. Dan yang kita rasakan dari ya mereka yang berdatangan dan sebagainya kan berpotensi penyebaran dari virus corona itu sendiri. Nah, setelah ada beberapa kasus yang ada di kita muncul, ya, kemudian pemerintah mengambil langkah-langkah di dalam pencegahan penyebaran itu. Nah, kepolisian mulai dari tanggal 19 Maret yang lalu, ya, di dalam menyikapi isu corona ini juga telah menggelar namanya Operasi Khusus Kepolisian Amanusa II. Nah, ini juga langkah kepolisian di dalam mencegah penyebaran virus corona. Kalau operasi itu dalam bentuk bagaimana Pak? Operasi yang tadi disebutkan. Nah, kalau operasi kepolisian ini kan jadi kegiatan kepolisian ini ada dua, kegiatan rutin dan kegiatan operasi kepolisian. Nah, operasi kepolisian khusus, ya, operasi khusus kepolisian ini, ya, dia ada
waktu tertentu, ya ada target waktu tertentu. Kemudian personil yang dilibatkan di dalam bagian operasi juga tertentu. Nah, kemudian sasaran yang kita lakukan dengan cara bertindak tertentu. Itu untuk mencari ODP atau memang sosialisasi kepada masyarakat bahwa jangan seperti ini untuk menghindari corona, kamu harus berhati-hati dalam bentuk seperti itu, Pak? Nah, kegiatan yang dilakukan di dalam operasi Aman Nusa Dua itu ada kegiatan persuasi, preventif, itu langsung kepada masyarakat. Ya, penegakan hukum termasuk rehabilitasi. Jadi misalkan kegiatan persuasif yang kita lakukan melalui himbauan-himbauan. Seperti kemarin sudah dikeluarkan maklumat Kapolri. Nah, ini kita sampaikan kepada masyarakat di dalam isi maklumat itu ya tidak ada untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa ya seperti festival, kemudian sarasehan, budaya, olahraga dan sebagainya yang akan berpotensi menjadi media penyebaran virus. Nah, itu yang kita lakukan melalui himbauan-himbauan, kemudian sampai dengan kita lakukan pembubaran terhadap kerumunan. Oh, sampai dibubarkan seperti itu, Pak? Kita bubarkan langkah itu. Jadi persuasif secara humanis kita sampaikan kepada masyarakat ya, demi penting untuk keselamatan masyarakat itu sendiri ya. Jadi pemerintah pusat ini menerapkan dengan social distancing. Kalau sekarang WHO sudah menerapkan bukan social distancing, physical distancing ya, untuk jaga jarak ya minimal 1-2 meter ya, dengan satu dengan yang lain. Nah, kalau social distancing ini kan seolah-olah tidak ada komunikasi walaupun itu dalam satu keluarga. Bukan itu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan jaga jarak, physical distancing, tetap ada bisa komunikasi dengan keluarga, dengan bersosialisasi dengan masyarakat. Tinggal apa ya? Ya, dengan menggunakan media sosial kan masih bisa. Kalau ini Pak, kemarin itu saya sempat keluar kan Pak, menuju arah Braga, terus juga saya sempat keliling di sekitar tempat Masjid Raya Bandung. Memang sepi Pak di sana, yang biasanya kita tahu bahwa Braga itu memang banyak kafe di sana, terus aktivitas juga memang sangat padat, banyak yang mencari makan atau sekedar istirahat malam. Memang kemarin jadi sepi Pak, bahkan ketika jam kerja pun sebelum ada work from home itu macet sekali menuju tempat kerja. Sekarang memang lebih luang gitu Pak ya, gak dirasakan kemacetan Pak. Nah, terutama ketika kita pengen ke kafe juga ada kafe nggak bisa sampai malam gitu kan, karena ada interaksi banyak. Nah, itu memang ada himbauan untuk menutup tempat hiburan, kafe atau tempat yang bisa dipakai untuk nongkrong gitu Pak. Itu memang ada himbauannya Pak langsung. Kita sampaikan himbauan ke mereka, termasuk ya artinya begini, tempat-tempat yang mungkin seperti kafe, izin keramaian dan sebagainya sementara kita tidak keluarkan, termasuk izin kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa kita tidak akan keluarkan. Kalau dari segi keamanan Pak, barangkali setelah adanya COVID-19 ini ramai gitu dan banyak menelan korban, dari segi keamanan ini berdampak menurun nggak Pak dengan keamanan, maksudnya kriminal itu jadi turun atau naik dengan ramainya COVID-19 ini Bang? Ya, di Tengah Jawa Barat. Kalau dari kondisi keamanan, memang dengan isu COVID-19 ini ya kita analisa dari 1 minggu ke belakang ya, memang perbandingan dengan yang sebelumnya ya ada penurunan. Oh, ada penurunan. Ada penurunan dari ya kejahatan-kejahatan yang kita kan dulu sering seminggu yang lalu banyak kasus-kasus pembunuhan yang untuk seminggu ke belakang ini ya agak menurun lah. Iya, memang saya tanyakan ini karena biasanya ketika lihat berita itu memang ada khusus sesi kejahatan atau kriminal. Memang itu sekarang agak minim Pak disuplainya dengan berita COVID-19. Nah, ini kita jadi pertanyaan, keamanan itu sebenarnya memang sama turun, maksudnya nggak ada lagi perhatian atau memang justru tidak ada kejahatan karena COVID-19 ini?
Ya, dari kan kita ada laporan kan, laporan masyarakat. Nah, dari kondisi laporan itu seminggu belakang agak menurun dari. Oh, alhamdulillah. Berarti memang situasi ini adalah situasi kesedihan bersama buat kita. Jangan sampai ada yang memanfaatkan lenggangnya situasi masyarakat, lengahnya satu masyarakat untuk melaksanakan kejahatan. Tapi ketika kita berbicara masalah kita udah work from home, terus orang juga ramai-ramai mencari keselamatan diri, Pak, ya, terutama masker dan hand sanitizer. Itu sempat ramai bahwa ada kelangkaan, Pak. Sampai kemarin itu ada wacana untuk merazia atau orang yang ketahuan nimbun tuh kena sanksi sama polisi, Pak. Itu memang benar ada penimbunan masker dan hand sanitizer, Pak. Ya, jadi kondisi ini kan terkadang dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kejahatan. Nah, itu dia, Pak. Ya, dengan isu corona kemarin, ya dari hampir sebulan yang lalu lah isu ini sudah merebak di masyarakat. Ya, kemudian beberapa kasus-kasus yang kita ungkap, ya, termasuk sebenarnya satu kasus penimbunan masker yang ada di Bogor, kemudian ada 2 kasus rekondisi. Oh, rekondisi. Jadi masker yang sudah terpakai dijual kembali. Oh, itu bahaya sekali. Itu lebih berbahaya. Bekas-bekas tidak memenuhi ya standar untuk kesehatan. Iya. Apalagi kalau bekas pakai itu biasanya mungkin justru ada virus-virus yang bawaan ya, itu malah berisiko lebih besar. Itu 2 kasus, satu di Polrestabes Bandung, satu yang diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar. Ada 3 kasus. Kemudian dampak yang lainnya juga banyak kasus-kasus yang terkait dengan isu hoax. Isu hoax. Jadi mungkin dengan melalui media sosial menyampaikan maksudnya mungkin baik, menyampaikan informasi. Tapi yang di kontennya yang di-upload, ya, konten-konten yang diupload ini tidak terkonfirmasi. Oh iya juga sesuai dengan fakta. Iya betul, pemirsa semuanya memang kita sangat concern sekali dalam melawan hoax ini, karena satu fenomena yang sebetulnya bisa kita hadapi dengan lebih tenang, karena hoax ini justru bisa lebih memperkeruh suasana atau bahkan juga bisa lebih mengacaukan. Maka itu memang hoax ini harus kita lawan bersama. Ketika mendapatkan sebuah informasi, tentunya harus kita konfirmasi dan harus kita cari sumbernya. Bila perlu kita tanyakan kepada sumbernya, ada nggak memang ini sumbernya di WA grup misalnya dari tokoh ini, dari peneliti ini, kita cari apakah memang benar tokoh itu ada, untuk melawan hoax bersama. Bahwa memang ini situasi yang cukup berbahaya ketika kita berinteraksi di luar, tetapi jangan sampai panik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, terkait maklumat Kapolri tadi yang sudah disinggung di awal, bahwa memang tidak boleh melaksanakan keramaian. Tetapi di kita memang suka ada hajatan itu ramai, Pak, ya, apalagi kalau hajatan di rumah atau lagi ada acara pengajian atau tablik, karena bulan Misbu, Pak, ya, memang di kita suka ada kerumunan ataupun perkumpulan massa yang jumlahnya sangat banyak. Nah, bagaimana kalau ada acara yang sudah dilaksanakan atau direncanakan sebelum adanya maklumat, Pak? Misalnya mau nikah nih, gedungnya udah disewa, tapi ya kalau undangan kan memang sebanyak mungkin kita undang, Pak. Nah, apakah yang sudah direncanakan sebelum ada maklumat ini bisa tetap berjalan, Pak? Misalnya resepsi pernikahan ataupun kegiatan pengajian akbar, ataukah memang ini dirubah formatnya, ya udah nikahnya akadnya aja deh, nggak usah ngumpul-ngumpul banyak misalnya, Pak? Jadi memang kembali lagi kepada kondisi sosial budaya masyarakat kita. Jadi kalau ya seperti pernikahan, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan ini kan banyak dihadiri atau menjadi potensi untuk penyebaran virus corona itu sendiri. Nah, mempertimbangkan itulah maka Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat. Jadi maklumat nomor 2 ya, 3 Ramadhan 2020 dikeluarkan tanggal 19 Maret 2020. Jadi inti daripada ini kan maklumat itu yang mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran corona dari karena penyebaran dari kerumunan ini. Nah,
pertimbangan Polri dengan mengeluarkan maklumat ini sekali lagi bahwa itu untuk keselamatan masyarakat itu sendiri. Berarti kalau yang udah ada rencana untuk menikah sebelum ada maklumat dan memang bukan kebetulan ya, rencananya itu setelah ada maklumat atau tanggal 19 kesini 19, 20 atau 30 memang itu dirubah aja rencana pernikahannya menjadi sederhana itu Pak, ruang untuk jadi kalau yang kita lakukan memang kita lakukan langkah-langkah persuasif humanis ya. Jadi bila itu mengundang banyak orang ya, sampai dengan tingkat polsek pun tidak akan mengeluarkan izin keramaian. Lagi kalau konser ya, tidak akan mengeluarkan izin keramaian. Kalaupun misalkan ada pernikahan mungkin yang bisa dilakukan pada saat akad nikah atau ijab kabul. Tapi kalau untuk resepsinya ya kita mengharapkan keikhlasan, kesadaran masyarakat ya bahwa potensi penyebaran virus corona ini tidak main-main. Ya apalagi ketika kita ada dalam resepsi pernikahan pasti salaman Pak ya. Semua itu pasti akan bersentuhan. Iya, itu yang dihindari Pak ya. Jadi kalau kita berbicara masalah maklumat ini Pak, kalau ada yang tetap melaksanakan tanpa izin itu berarti ada tindak lanjut Pak ya dari pihak kepolisian. Iya. Jadi tentunya kita langkah itu kan langkah penegakan hukum ya, penegakan hukum dengan tegas dan terukur itu adalah langkah yang terakhir bagi Polri. Yang kita harapkan ini masyarakat bisa memahami dan dengan kesadarannya bahwa ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan, artinya bukan untuk kepentingan Polri, bukan, untuk kepentingan bersama ya. Jadi keselamatan paling utama itu adalah keselamatan masyarakat. Sehingga ada beberapa dasar hukum kita melakukan penegakan hukum. Ini ada undang-undang yang bisa mengatur itu. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit penular. Ya, ini pasal 14 ayat 1. Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara 1 tahun dan atau denda 1 juta. Nah itu memang ada undang-undangnya ya, jadi untuk kawan-kawan bisa melihat kembali undang-undangnya. Memang ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ada, tapi memang sudah ada peraturannya. Jadi diminta barangkali keikhlasan, kesediaan memang untuk mengumpulkan orang banyak dalam, apalagi di ruang terbuka berinteraksi, memang itu sangat berpotensi sekali dalam penyebaran virus corona. Jadi memang ada tindak terukur Pak ya yang bisa diterapkan ketika ada yang dalam tanda petik memaksakan untuk terjadi kerumunan seperti itu. Nah ketika berbicara masalah di Jawa Barat Pak, kita melihat kan sangat banyak kasus Pak ya, terutama di Bandung, mungkin interaksinya kan sangat tinggi ya masyarakat di Bandung. Terus sebelumnya juga ada di Bogor gitu Pak, bahkan sampai ada beberapa kepala daerah yang terkena COVID-19 gitu Pak. Bagaimana sebenarnya kita bisa apa yang namanya disebut itu interaksi, kita Polda Jabar berinteraksi dengan atau berkomunikasi dengan siapa saja untuk sebenarnya ini loh pencegahan yang kita ambil. Polisi itu mengambil bagian apa, terus nanti koordinasinya dengan siapa gitu untuk dalam penanganan. Ketika berbicara masalah ODP, sebenarnya dalam konteks pelacakan tuh seperti apa Pak? Apakah dari kepolisian ataukah yang melakukan pelacakan itu dari Menkes ataupun dari Dinkes Pak? Jadi perkembangan terakhir sampai dengan tanggal 25 Maret ya, kalau untuk di Jawa Barat itu ada 73 kasus. Dari 73 kasus itu yang sembuh 5, kemudian yang meninggal dunia 10. Nah, tentunya dari pasien-pasien yang menjadi dalam pengawasan ini, ya kita potensi penyebaran virus, ya kita lakukan klaster-klaster. Ada beberapa kegiatan yang pernah sebelumnya dilakukannya ada, misalkan pernah di Bogor, kemudian di Bandung. Nah kegiatan yang memang pada saat itu berkerumun massa, isu itu sudah ada gitu. Dan artinya pasien sendiri pada saat itu juga ada. Sehingga potensi inilah yang kita lakukan, orang-orangnya yang berpotensi, artinya berpotensi terdampak atau terpapar dari itu. Nah kita sudah lakukan pelacakan ini
kita koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi maupun dinas kesehatan kabupaten dan kota, sehingga orang-orang yang pada saat itu yang sudah kita lakukan klaster ini, mereka yang kita lakukan untuk pengawasan. Jadi memang pemirsa setia dialektika, di tengah kita ada work from home, memang polisi ini tidak ada liburnya Pak ya, bekerja. Kita lihat juga Bapak berkenan hadir di tengah kesibukan, kemarin juga Bapak hadir dalam rapid test Pak ya. Terus kita juga melihat ada polisi yang berjaga di tengah lalu lintas untuk mengatur kondisi lalu lintas. Memang di tengah corona jangan takut Pak ya, kepolisian semoga terus tegar ataupun tetap ada di tengah masyarakat. Nah, ketika kita berbicara masalah corona di Jawa Barat, mungkin ini cukup banyak Pak ya, ada 73 kasus. Nah, mudah-mudahan ini bisa turun Pak ya, walaupun ada penelitian juga yang menyebutkan puncaknya itu di April. Nah, ini mungkin sebagai warning buat kita untuk terus menjaga kondisi badan, terutama usahakan untuk mengurangi intensitas di luar ketika hal itu tidak urgent. Nah, ketika kita melihat lagi potensi corona Pak, kondisi masyarakat itu yang pihak kepolisian lihat, khususnya di Polda Jabar, apakah masyarakat ini sudah melihat corona sebagai sebuah bahaya, ataukah justru masih menganggap bahwa ini adalah ya biasa-biasa saja gitu Pak? Karena kita lihat memang interaksi tetap ada walaupun intensitasnya menurun gitu Pak. Tapi di luar masih kita lihat ada, dan ada juga yang beberapa tidak menggunakan misalnya hand sanitizer saat cuci tangan ataupun setelah interaksi di luar menggunakan masker atau sebagainya gitu Pak. Ya. Jadi kondisi masyarakat kita yang ada di Jawa Barat, ya khususnya masyarakat lah, bahwa sebenarnya mereka juga mengetahui dan paham, ya, mengetahui dan paham bahaya virus corona. Jadi kembali lagi bahwa banyak kebutuhan masyarakat juga, jadi mereka harus bekerja dan sebagainya. Nah, kondisi inilah yang mungkin yang akan menjadi ya kita menghambat melakukan distancing, social distancing, kemudian physical distancing. Nah, tentunya harapan kita, mari kita sama-sama bahwa semua masyarakat ini mempunyai potensi. Ya. Semua masyarakat kita ini mempunyai potensi akan terdampak atau terpapar dari virus ini. Ya, rata-rata yang dari data bahwa usia meninggal itu di atas 50 tahun. Nah, kalau yang mungkin kita yang muda-muda, yang itu kan daya imun kita kuat. Ya. Tapi kita juga menjadi potensi penyebar ya. Terkadang gejala itu tidak kita rasakan, oh kita sudah terpapar. Nah, itu memang menjadi dalam tanda petik menjadi sebuah mungkin disebut ironi gitu, ketika kita tidak merasa ada gejala corona tetapi justru badan kita menjadi sarang dari corona, dalam arti kita tidak terkena apa-apa tetapi virusnya ada, kita menyebarkan kepada orang lain. Memang kebersihan diri, pola hidup yang sehat menjadi kunci daripada memperlambat penyebaran ataupun menghentikan penyebaran corona ini. Nah, untuk sekarang Pak, memang sudah ada beberapa isu yang berbicara tentang lockdown ataupun untuk apa itu lockdown sebenarnya juga nanti minta dijelaskan lagi oleh Bapak bahwa pemerintah itu harus lockdown untuk menghilangkan atau menutup akses dari corona sama sekali, nggak boleh ada aktivitas di luar. Kita melihat ada beberapa contohnya misalnya di negara luar yang melakukan lockdown. Nah, sebenarnya lockdown itu Pak seperti apa dan daruratnya seperti apa? Kalaupun terjadi lockdown nih misalnya pemerintah mengambil, itu pihak kepolisian itu bakal sesibuk apa Pak? Atau kesiapannya sejauh mana? Jadi kalau dengan penerapan lockdown, tentu pemerintah akan banyak mempertimbangkan. Lockdown itu sederhananya tertutup sama sekali. Tertutup sama sekali. Jadi tertutup sama sekali, ya, tidak ada ya, interaksi keluar. Kantor itu memang harus ditutup Pak? Ya, seluruh ya kegiatan aktivitas itu tidak boleh ada. Ya, masyarakat hanya ada berada di rumah saja udah nggak bisa keluar sama sekali. Nah, dampak itu tentunya akan berdampak juga kejahatan. Ya, yang pertama tentu akan terjadi panik buying. Orang beli banyak gitu ya buat akan berebutan. Seperti yang baru-baru ini diterapkan lockdown di India.
orang ngantri begitu banyak berebutan, justru ini akan menjadi potensi dengan kerumunan gitu. Kemudian yang kedua, akan terjadi penimbunan sembako. Ya. Bagaimana kesiapan masyarakat kita di dalam menghadapi lockdown? Banyak masyarakat kita yang masih di kelas-kelas bawah. Artinya dia mencari nafkah 1 hari dan habis untuk makan 1 hari. Itu menjadi pertimbangan juga. Sehingga pemerintah dalam hal ini sudah mengambil langkah-langkah untuk sementara yang paling tepat ya dengan social distancing atau physical distancing dengan jaga jarak dan sebagainya. Jadi memang lockdown ini bukan sebuah opsi yang kita bisa ambil dengan latah seperti itu ketika orang membicarakan lockdown terus kita mengambil lockdown, tapi ada sebuah dampak yang memang harus dipertimbangkan secara matang seperti yang tadi Bapak Erlangga sampaikan. Pemirsa setia Dialektika, ternyata kita sudah mendapatkan informasi yang sangat berharga dari Dirhumas Polda Jabar bahwa memang situasi tentang keamanan di Jabar pasca corona, juga kita dapatkan informasi tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Polda Jabar. Memang ini bukan langkah yang bisa selesai bukan kejadian yang bisa selesai dalam satu langkah, tetapi butuh dukungan dari kita semua. Kita ketahui bersama bahwa kemarin sudah ada rapid test sebagai usaha untuk menekan angka penyebaran corona. Juga sebelumnya sudah ada pemberian pakaian keamanan Pak ya, yang kemarin sama Pak Wakil Gubernur. Juga sudah ada dari Presiden kita Bapak Jokowi dan Kepala dan Bapak Gubernur Kang Emil yang sudah memberikan pernyataan ataupun langkah terkait kondisi corona, dan itu memang sebagai sebuah langkah yang diambil untuk tetap menjaga kita sebagai sebuah bangsa dan negara untuk tetap stabil, masyarakat tetap sehat, kondisinya tetap terjaga dan tetap sejahtera. Kita berdoa semuanya semoga kejadian corona ini tidak sampai tembus terlalu lama, karena memang di depan ada momen-momen yang sangat berharga untuk kita semua, berkumpul dengan keluarga di tengah suasana Ramadan. Pak, bagaimana ada mudik itu interaksinya, mobilitasnya antar pulau, antar kabupaten itu sangat tinggi. Ditambah lagi dengan kebiasaan berbelanja, nyetok barang, itu mudah-mudahan kita semua diselamatkan, diberikan kesehatan. Dan jangan lupa ketika kita merasakan sebuah gejala, entah itu batuk, panas, maka segera periksakan dan jangan menutupi kondisi kesehatan Anda. Terakhir, jaga kesehatan dengan pola hidup yang bersih, jangan lupa cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan kita dengan melakukan physical distancing. Seperti itu yang telah kita laksanakan dalam episode kali ini. Terima kasih kepada Bapak Erlangga yang telah menyempatkan hadir, Pak. Semoga tetap sehat dan aktivitasnya lancar. Titip salam kepada Bapak Kapolda. Terima kasih. Barangkali dari Bapak ada yang ingin disampaikan sebagai penutup, Pak. Baik, kepada pemirsa, yang kita harapkan dari kepolisian, kita sudah menyampaikan ada maklumat Bapak Kapolri, mari kita ikuti ya, mari kita laksanakan, bahwa maklumat ini tujuannya untuk keselamatan masyarakat. Jadi saya harapkan melalui maklumat ini kepolisian sudah menyampaikan, mari kita sama-sama laksanakan. Kita bertanggung jawab juga kepada seluruh lingkungan ya, dari tingkat keluarga, kemudian lingkungan kita, termasuk diri sendiri. Penyebaran virus corona tidak akan bisa berhenti tanpa ada kerjasama kita ya. Jadi harus kita bersatu, Indonesia bersatu melawan corona. Channel Dialektika, stay tuned and get inspiration. Terima kasih. Audio Jungle.